Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya anak-anak. Sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa. Ayo baca doa bareng-bareng. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wajalani minas solihin. Amin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Selamat pagi anak-anakku semua, adikku semua, dan para orang tua. Hari ini kita akan belajar buku tema 1 subtema 4, pembelajaran 1 untuk kelas 3 SD. Kamu sudah mengetahui cara perkembangbiakan dan daur hidup hewan pada pembelajaran sebelumnya. Ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut, kemudian bacalah dengan nyaring teks di bawahnya. Ini adalah ada gambar apa aja ini, ya kan? Ada gambar kentang, ada gambar singkong, ya kan? Ada pohon pisang, ada bawang merah, dan ada kangkung, ya kan? Ada sawi. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami. Ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu juga dapat dengan ubi atau spora. Contoh, tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya pisang, bambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencakokan. Ayo berlatih. Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar. Langkah-langkah kegiatan seperti berikut. 1. Bentuk kelompok yang terdiri atas 5 orang siswa. 2. Diskusikan bersama kelompokmu hal-hal berikut. A. Bahan dan alat yang diperlukan. B. Jumlah daur yang akan dikumpulkan. C. Banyak daun yang harus dikumpulkan oleh masing-masing anggota kelompok. 3. Upayakan daun yang diambil adalah daun yang sudah kering dan terjatuh. Hal ini dilakukan agar tidak merusak tanaman. Ambil daun kering lebih banyak untuk kegiatan selanjutnya. Setelah mengumpulkan bahan, siapkan media untuk menempel dan bahan lainnya yang diperlukan. Sebaiknya daun kering dilaminasi atau dilapisi dengan diolesi supaya tahan lama. Setelah ditempel, berikan keterangan nama tumbuhan dan cara berkembang biak. Berikan identitas kelompok pada gambar paling awal. Berikan hiasan agar laporan berisi daun kering tampak lebih menarik. Nah, berikut ini sudah saya buatkan contoh tabel dan laporan dan keterangan, dan ini adalah keterangannya. Misalkan ini daun, namanya adalah bunga mawar. Jadi ini daun bunga mawar. Cara berkembang biak dengan pencakokan. Dan kedua, ini adalah daun
dari pohon pisang. Cara berkembang biak dengan bertunas. Dan ini adalah contoh-contoh yang lain. Misalkan jenis daun, nama tanamannya pohon mangga. Jadi ini daun mangga. Cara berkembang biak dengan biji. Dan ini adalah cocor bebek. Cara berkembang biak dengan tunas. Setelah kamu mengenal berbagai jenis tumbuhan dari pengamatan daun, selanjutnya lakukan kegiatan berikut. Ayo berkreasi. Daun kering dapat digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut kerajinan mozaik. Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat kerajinan mozaik. 1. Ambillah beberapa daun kering. 2. Robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. 3. Tempelkan potongan daun pada gambar berikut. Nah, seperti ini ya. Dilem dulu, buat dulu gambarnya, polanya, setelah itu ditempel-tempelkan menggunakan lem. Ayo berlatih. Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Bagian dari tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah ada pada gambar berikut. Nah, berikut ini adalah gambar mozaik yang terbuat dari biji-bijian yang ditempelkan, ya kan? Bisa ditempelkan di potongan kardus atau karton yang sedikit karton yang agak kuat, ya kan? Ini adalah biji apa, diwarnain dengan warna yang berbeda, ya kan? Ini juga dari biji padi, ya kan? Diwarnain ada biji kedelai dan ini biji-bijian semua. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Masih ingatkah kamu cara menyelesaikan soal tersebut? Nah, perhatikan penyelesaiannya berikut ini. Tahapan penyelesaiannya. Pindahkan 2 biji kacang merah. Letakkan masing-masing biji pada 2 tempat yang sudah disiapkan. Nah, seperti ini. Kejadian di atas ditulis dalam kalimat matematika berikut. Jadi 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Tersisa 8 biji kacang merah. Ya kan? Pindahkan 2 biji kacang merah masing-masing 1 biji setiap tempat. Nah, seperti ini. Jadi biji yang ada 8 dipindahkan ke 2 tempat. Jadi kejadian di atas ditulis 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Tersisa 6 biji kacang merah. Lakukan terus sampai biji toples habis. Ada 5 biji kacang merah di samping-samping tempat. Setelah biji habis, diambil 1, terus diambil 1 ke sini, 1 lagi sini, 1 lagi sini. Ya kan? Tersisa berapa? Habis. Kejadian seperti itu digambarkan di atas dan dituliskan 10 dikurang 10 dikurang 10 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa disebut dengan istilah pembagian. Maka proses di atas dapat ditulis dalam bentuk pembagian seperti berikut. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5.
Jadi ini duanya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk bilangan yang lebih besar, pembagian dilakukan seperti berikut ini. Nah, ini adalah dengan angka yang lebih kecil dan ini adalah angka lebih besar. Misalnya 52 dibagi 2, 50-an sama 2 satuan. Gimana cara membaginya? Pertama, puluhan. Pertama bagi puluhan dengan 2, 50-an dibagi 2 sama dengan 20-an, sisanya 10-an. Ya, pembagiannya juga bisa dilakukan seperti ini, ya kan? 2 dikali berapa untuk mendekati angka 5? 2 kali berapa mendekati angka 5? 2 kali 2 sama dengan 4. Tulis 4-nya di sini. Ini bentuk pembagian ya, bentuk pembagian. 4-nya di sini, terus dijumlahkan. 2 ini turun, 5 dikurang 4 sama dengan 12. Yang kedua, pindahkan 1 puluhan dan gabung ke satuan diperoleh, ya kan? Jadi suruh mindahin, ya kan? Jadi ini di puluhan dipindahkan, ya kan? Terus digabung ke satuan, ya kan? Atau ditulis dengan cara matematika 10 ditambah 2 sama dengan 12, ya kan? Dan caranya pembagian bersusun seperti ini, ya kan? Sisanya adalah 12. Nah, 2 dikali berapa untuk mendekati 12, ya kan? 2 kali berapa, ya kan? Dan ini adalah setelah ini 12 dan ini dipindahkan, ya kan? Kemudian bersusunnya tetap seperti ini. Kemudian 2 dikali berapa untuk hitungannya sama dengan 12 atau mendekati 12. 2 kali 6 sama dengan 12. Lalu 12 yang sudah hasilnya tadi dikurangi 12, maka hasilnya 0. Jadi hasil 52 dibagi 2 sama dengan 26. Jadi ini adalah hasilnya ya, ini adalah hasilnya. Cukup mengerti anak-anak? Bisa diulang dengan soal-soal yang lain ya. Bisa diulang dengan soal-soal yang lain atau contoh-contoh membuat contoh soal-soal yang lain. Cobalah menyelesaikan soal-soal berikut. Kerjakan seperti contoh. 1. Sebuah perkebunan memberikan 126 bibit pohon mangga untuk Udin dan 5 orang temannya. Pemilik perkebunan ingin memberikan bibit kepada 6 anak sama banyak. Berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak? Jadi 126 dibagi 6, ya kan? Jadi ada 125, ya kan? Yang akan diberikan kepada 5 anak untuk sama banyaknya. Nah, dan ini untuk cara perhitungannya. Pertama, 126 dibagi 6. Nah, kita hitung di angka depan dulu. Kira-kira yang mendekati 1 tidak mungkin. Berarti kan 1 sama 2 ini ada 12. 6 kali berapa yang mendekati 12? Mendekati dalam arti di bawahnya ya, bukan di atasnya 12. Di bawahnya, mendekati di bawahnya atau sama dengan 12. 6 kali 2 sama dengan 12. Lalu dikurangin, 6-nya turun, 12 kurang 12 sama dengan habis. Jadi tidak perlu ditulis nolnya, habis. Terus 6 kali berapa yang mendekati di bawahnya 6 atau sama dengan 6? 6 kali 1 sama dengan 6. Terus dikurangin 6 kurang 6 sama dengan 0. Jadi hasil 126 dibagi 6 sama dengan 21. Dan ini adalah hasilnya. Soal kedua, Siti membagi 153 biji salak kepada 3 orang temannya. Setiap anak mendapat biji salak sama banyak. Berapa banyak biji yang diterima setiap anak? Jadi
153 dibagi 3 ya. Oke, kita buat hitungan pembagian bersusun. 3 di sini, 153 di sini. Ya kan? 3 dikali berapa yang mendekati di bawahnya 15 atau sama dengan 15? 3 dikali 5, 3 kali 5 itu adalah 15. Nah, kita kurangin 3 turun, 15 dikurangi 15 habis. Nah, sisa 3. Nah, 3 dikali berapa yang mendekati di bawahnya atau sama dengan 3? Sama dengan 3 kali 1 sama dengan 0. Jadi hasil pembagian 153 dibagi 3 sama dengan 51. Demikian anak-anakku, apakah mengerti? Tetap belajar untuk mencoba dengan soal-soal yang lain, dan semoga apa yang disampaikan hari ini, dibahas hari ini, bisa membantu para orang tua untuk mengajarkan kepada putra-putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap semangat belajarnya dan tonton video-video selanjutnya.